Untuk kelabui lawan, Ancelotti gunakan formasi berbeda saat bertahan dan menyerang. Itu membuat lawan susah tembus pertahanan dan sulit antisipasi serangan. Lalu bagaimana taktik tersebut dilakukan? Dan bagaimana taktik tersebut menopang kemenangan Madrid? Temukan semua jawabannya di video ini. Ancelotti kembali gunakan formasi 4-2-2-2 dengan perubahan dalam komposisi pemain. Di belakang Rudiger kini diduetkan dengan Nacho. Di tengah Tchouaméni kembali ke posisi aslinya menemani Toni Kroos. Lalu Bellingham kembali main dan berduet dengan Valverde. Di depan absennya Vinicius membuat Diaz yang berpasangan dengan Rodrigo. Valverde masih gunakan formasi 4-2-3-1 dengan sejumlah perubahan pemain. Di belakang Alaves kini diduetkan dengan Paredes. Di tengah Prados diduetkan dengan Vesga. Lalu pengisi belakang penyerang kini diisi oleh Sanchez. Meski di atas kertas gunakan formasi 4-2-2-2, di atas lapangan formasi tersebut diterapkan berbeda. Saat bertahan, Madrid condong bermain dengan formasi 4-4-2. Itu tampak saat mereka lakukan pressing di pertahanan lawan. High block yang dilakukan menempatkan Bellingham dan Valverde di sisi lapangan, sehingga Madrid bermain dengan 4-4-2. Saat di pertahanan sendiri pun hal yang sama terjadi. Formasi 4-4-2 terbentuk dengan Bellingham dan Valverde tetap di sisi lapangan. Namun intensifnya dua fullback lawan maju kadang membuat formasi di belakang jadi 5. Bellingham beberapa kali bermain lebih dalam sejajar dengan 4 back. Itu dilakukan untuk menjaga fullback lawan yang maju. Cara bertahan Madrid ini cukup efektif menahan serangan lawan. Setidaknya bisa membuat Bilbao tak banyak ciptakan peluang di laga ini. Ancelotti memasang 3 pemain di belakang saat build-up dilakukan. Komposisi 3 pemain tersebut diisi oleh Lunin atau Toni Kroos. Saat bola masih ada di dalam kotak penalti, Lunin yang jadi pemain ketiga di antara Rudiger dan Nacho. Baru saat bola sudah lebih maju, giliran Toni Kroos yang lakukan hal tersebut. Kini ia yang diapit oleh 2 bek tengah dan alirkan bola ke depan. Nah, meski Madrid memiliki Toni Kroos dan Tchouaméni, tapi keduanya rutin main lebih dalam sejajar dengan bek tengah. Itu tampak pada cuplikan ini saat bola sudah ada di tengah. Keempat pemain terbelakang adalah 2 bek tengah, Toni Kroos dan Tchouaméni. Bahkan ketika bola sudah ada di area lawan pun hal yang sama tetap terjadi. Itu terjadi karena Ancelotti menginginkan 2 fullback-nya untuk maju dan bisa sejajar dengan pemain depan. Tampak pada cuplikan ini Carvajal dan Mendy ada di depan. Meski patut dicatat ini jarang terjadi sebab biasanya mereka bergantian saat maju. Itu akan dibahas lebih lanjut nanti. Konsekuensinya Madrid butuh pemain lain yang turun ke tengah untuk menerima bola dari belakang. Sebab Toni Kroos dan Tchouaméni kompak bertahan di belakang tidak maju sama sekali. Untuk itu Bellingham atau Valverde main lebih dalam untuk lakukan tugas tersebut. Mereka berdua selain banyak melebar harus juga mendekati pertahanan untuk menerima bola di tengah. Misalnya pada cuplikan ini, Bellingham main lebih dalam lalu menerima umpan dari Toni Kroos. Situasi yang sama pun terjadi saat sudah di area lawan. Bellingham dan Valverde harus main lebih dalam untuk menerima bola. Baru setelah bola diumpankan ke Valverde, Bellingham bergerak maju ke depan. Tugas tersebut pun mampu dimainkan Bellingham dengan baik seperti di gol kedua. Saat serangan balik dilakukan, Bellingham memposisikan dirinya tetap di tengah untuk menerima bola dari Toni Kroos. Lalu ia menggiring bola ke depan. Setelah dekat kotak penalti, ia umpankan bola ke Rodrigo. Gol kedua Madrid pun tercipta. Berbeda dengan lini belakang, lini depan dijalankan Ancelotti sangat variatif. Pertukaran posisi rutin terjadi, sehingga pengisi 5 pemain terdepan bisa siapa saja kecuali 4 pemain yaitu 2 bek tengah Toni Kroos dan Tchouaméni. Misalnya pada berbagai cuplikan ini. Pada cuplikan 1 tampak Carvajal ada di tengah sementara Valverde ada di sisi kanan.
Lalu pada cuplikan kedua, Carvajal ada di sisi kanan dan Valverde di tengah. Sementara pada cuplikan ketiga, Valverde ada di sisi kanan, Carvajal tak ada, dan sebagai gantinya Mendy di sisi kiri. Pertukaran ini tidak termasuk perubahan posisi antara Rodrigo, Bellingham, dan Diaz. Pada ketiga cuplikan tersebut, bila dicermati posisi ketiga pemain tersebut berbeda-beda. Berbagai pertukaran posisi ini jadi senjata Madrid untuk bongkar pertahanan lawan. Selain bangun serangan balik yang hasilkan gol kedua, Toni Kroos pun jadi aktor build-up serangan gol pertama. Gol pertama berawal dari Toni Kroos yang mampu keluar dari tekanan lawan lalu umpankan bola pada Carvajal. Selanjutnya Carvajal pindahkan bola ke Tchouaméni. Lalu Tchouaméni alihkan bola ke Diaz. Diaz mampu menerima bola lalu alihkan bola ke sisi kiri pada Rodrigo. Build-up serangan inilah yang jadi awal gol pertama Madrid. Itu saja pembahasan di video ini. Silahkan tulis apapun pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.